Cheng Yang, seorang insinyur modern, sedang sibuk menuntaskan pekerjaannya. Ia tenggelam dalam lembaran cetak biru yang harus diselesaikannya secepat mungkin. Tugas yang menumpuk membuatnya kelelahan, hingga tanpa ia sadari, tubuhnya menyerah. Ketika ia membuka mata, dunia yang dikenalnya telah lenyap. Cheng Yang mendapati dirinya berada di tempat asing. Di sekelilingnya, orang-orang berpakaian seperti dari abad pertengahan Eropa sedang menatapnya dengan serius. Sebuah kerumunan besar berkumpul, dan ia merasa terjebak di pusat perhatian. Saat kebingungan menyelimuti dirinya, seorang pria tua mendekat dan berbicara dengan nada tegas. "Yang mulia, sebentar lagi eksekusi akan dimulai. Mohon segera umumkan keputusan Anda." Kalimat itu menghentak kesadarannya. Ia menunduk, melihat dirinya mengenakan pakaian mewah yang sama sekali asing. Kepalanya terasa berat, lalu tiba-tiba serangkaian ingatan menyerbu pikirannya. Ia kini berada dalam tubuh Roland Wimbledon, pangeran keempat dari kerajaan Grey Castle. Ingatan itu membawanya pada momen ketika sang raja, ayah Roland, mengumpulkan kelima anaknya untuk mengumumkan sebuah dekrit. Raja menetapkan bahwa takhta kerajaan akan diberikan kepada anak yang paling layak, dengan syarat masing-masing dari mereka harus memimpin wilayah tertentu selama 5 tahun. Pangeran pertama unggul dalam seni bela diri. Pangeran kedua memiliki kekayaan yang luar biasa. Putri ketiga menguasai kekuatan militer. Putri kelima terkenal karena kecerdasannya yang tajam. Namun, Roland, pangeran keempat, adalah noda dalam keluarga kerajaan. Ia dikenal sebagai pemuda yang gemar bermabuk-mabukan dan berfoya-foya hingga tak ada yang menganggapnya serius. Sebagai hukuman, ia ditempatkan di kota perbatasan yang miskin, tempat yang bahkan burung enggan singgah. Kota itu adalah cerminan kemiskinan dan keterasingan, jalan-jalan berdebu, limbah yang dibuang sembarangan, dan penduduk yang hidup dalam kemelaratan. Dan kini, di tempat inilah Roland harus menghadapi kenyataan. Ia dijadwalkan untuk mengeksekusi seorang penyihir. Pria tua tadi mengingatkan lagi dengan nada mendesak, "Yang mulia, semua orang menunggu keputusan Anda." Cheng Yang atau Roland menatap sekelilingnya dan akan segera mengumumkan keputusannya. Di dunia ini, penyihir dianggap sebagai perwujudan iblis. Kebanyakan penyihir yang ketahuan, identitasnya akan segera dieksekusi tanpa ampun. Roland Wimbledon atau Cheng yang kini berada di tubuh pangeran keempat, bergumam dalam hati. Di tempat masyarakat tidak berpikiran terbuka seperti ini, hal bodoh semacam ini benar-benar ada. Menuduh semua bencana kepada orang-orang yang tidak berdaya? Sungguh keterlaluan. Namun, apa yang dilakukan Roland setelah itu mengejutkan semua orang. Dengan suara lantang, ia memerintahkan untuk segera melepaskan penyihir yang ditahan. Kerumunan yang berada di sana langsung terdiam. Semua orang terkejut mendengar keputusan yang tidak terduga dari sang pangeran. Menyadari tatapan bingung dan terkejut mereka, Roland menambahkan bahwa ia sedang merasa lelah dan akan memberikan keputusan di lain hari. Tak lama setelah itu, Carter, kepala ksatria, mendekatinya. Dengan nada serius, ia memperingatkan, "Yang mulia, ini bukan candaan. Sekali identitas seorang penyihir diketahui, mereka harus segera dieksekusi. Jika tidak, mereka bisa memanggil penyihir lain untuk membantu mereka melarikan diri." Roland menjawab dengan santai sambil tersenyum tipis. "Kalau begitu, akan lebih baik jika banyak penyihir datang. Kita bisa menangkap mereka semua sekaligus, bukan?" Jawaban itu membuat Carter tak mampu berkata-kata. Tanpa menunggu respons lebih lanjut, Roland membubarkan kerumunan dan kembali ke kastil untuk beristirahat. Di dalam ruangannya, ia menutup pintu dan bergumam kepada dirinya sendiri. "Terakhir kali aku berbicara di depan orang banyak seperti ini adalah saat Tahun Baru Imlek. Apakah aku mati karena kerja berlebihan, lalu berakhir di tempat sialan ini?" Ia menarik napas panjang, memandangi sekeliling ruangan megah, lalu menenangkan pikirannya. Tidak seharusnya aku mengeluh. Ini adalah kesempatan kedua untuk hidup. Aku harus memanfaatkannya dengan baik. Dengan nada yang lebih tegas, ia berkata, "Mulai sekarang, aku adalah Roland Wimbledon. Langkah pertama, aku harus mencari tahu lebih banyak tentang para penyihir." Adegan berpindah ke sebuah penjara yang berada di kota perbatasan.
Carter berdiri di samping Roland, masih tampak gelisah. Yang mulia, ini berbahaya. Meskipun penyihir itu dirantai dengan liontin hukuman dewa, tidak ada jaminan bahwa kita benar-benar aman. Roland memandangnya dengan alis terangkat, tampak bingung. Kau serius? Bagaimana mungkin seorang ksatria seperti dirimu takut pada seorang gadis kecil? Mereka akhirnya tiba di depan sel penyihir itu. Roland berhenti sejenak, matanya tertuju pada bayangan di dalam sel. Di sanalah seorang gadis kecil, yang disebut sebagai penyihir, menunggu dengan tenang di balik jeruji besi. Dengan suara tegas namun tenang, ia memerintahkan gadis itu untuk mendekat. Namun Carter, kepala ksatria yang berdiri di sampingnya, dengan cepat bergerak untuk melindungi sang pangeran. Wajah Carter dipenuhi ketakutan, seolah ancaman besar ada di hadapannya. Yang mulia, ini berbahaya, seru Carter. Dia adalah penyihir yang bertanggung jawab atas kematian orang-orang di tambang lereng utara. Dia bahkan monster yang tidak bisa dibakar dengan api. Anda tidak boleh berbicara dengannya. Dia bisa menyihir Anda. Lalu pangeran memukul Carter agar diam, sambil berucap tolong jelaskan secara rinci kejadian di tambang lereng utara. Kemudian, gadis penyihir itu bersedia bercerita. Ayahnya adalah pekerja tambang lereng utara, tetapi karena reruntuhan di pertambangan, dia terjepit reruntuhan. Lalu ada pekerja lain yang melihatnya, akan tetapi mengambil kesempatan untuk mengambil barang-barang berharga milik ayahnya. Pencuri itu dipergoki oleh seorang tetangga, dan keduanya segera bertarung. Namun tetangga tersebut terkena serangan yang membuatnya terjatuh. Saat pencuri itu hendak menyerang dengan sekopnya, gadis penyihir itu berteriak. Tiba-tiba, pencuri itu gosong terbakar. Gadis itu bernama Anna. Tetangganya yang melihat kejadian tersebut ketakutan atas apa yang dilakukan Anna. Setelah berhasil membebaskan ayahnya dari reruntuhan, Anna memohon kepada tetangganya untuk tidak memberitahu siapapun tentang dirinya. Pangeran lalu berkata, "Jadi, alasan kamu ditangkap itu karena tetanggamu melaporkanmu?" Namun, Anna menjawab bahwa bukan tetangganya yang melaporkannya, melainkan ayahnya sendiri. Pria tua yang ada di sana berkata, "Yang mulia, dia sudah mengaku. Kita harus mengeksekusinya." Namun pangeran tidak ingin mengeksekusi Anna. Sebaliknya, ia ingin memahami lebih dalam tentang kekuatan yang disebut sebagai sihir itu. "Jadi kalian ingin melihat kekuatan iblis yang kalian bicarakan? Mereka memasang liontin dewa di leherku, sehingga aku tidak bisa mengeluarkan sihir," ucap Anna. Ia menatap pangeran dengan tajam dan berkata, "Apa kau berani melepaskan liontin dewa ini?" Tanpa ragu, pangeran segera melepaskan liontin itu dari leher Anna dan berkata, "Ayo, tunjukkan pertunjukanmu." Begitu bebas, Anna langsung mengeluarkan sihir apinya. Api itu mengelilingi tubuhnya, mencairkan jeruji besi, dan membantunya keluar dari sel. Para bawahan pangeran segera berdiri melindungi tuannya, memperingatkan agar pangeran menjauh dari penyihir itu. Pantas saja api tidak bisa melukainya. Dia memiliki kekuatan sihir api. Gumam pangeran, matanya penuh rasa ingin tahu. Sihir api itu perlahan menghilang, meninggalkan Anna berdiri tegak. Pangeran yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan berbagai mesin dan alat dari dunia asalnya, sambil berpikir betapa berharganya sumber daya yang ada di dunia ini. Anna memandang pangeran dan berkata, "Aku sudah menjawab permintaanmu, yang mulia. Sekarang kau bisa mengeksekusiku, bukan?" Namun, pangeran keempat menjawab sambil menyampirkan jubahnya ke bahu Anna. "Tidak, Nona Anna. Aku sudah memutuskan untuk mempekerjakanmu." Pangeran termenung sambil memikirkan rumus-rumus yang ia ketahui dari dunia asalnya. Dalam hati, ia berkata, dunia ini sudah rusak sejak masalah entropi semakin meningkat. Hal ini bisa membuat sihir menjadi tidak berarti, dan itu jauh lebih mengesankan daripada teori gerak perpetual. Sementara itu, pria tua bernama Barof Mons melihat pangeran yang tampak melamun. Dengan nada marah, Barof menegurnya, "Yang mulia, bagaimana mungkin Anda ingin mempekerjakan penyihir? Penyihir bisa membawa malapetaka semudah meniup debu. Tindakan Anda sama saja seperti mengumumkan bahwa Anda menentang gereja suci. Jika asosiasi penyihir tahu,
mereka akan datang dan memusnahkan kita semua sekaligus. Namun, pangeran tetap tenang dan berkata, "Barof Mons, pergi dan ambil kontrak kerja." Barof terkejut dan bingung mendengar perintah itu. "Kontrak kerja?" tanyanya ragu. Pangeran melanjutkan dengan nada serius. "Sebagai asisten urusan pemerintahanku, jangan bilang kau tidak tahu tentang ini. Aku secara formal ingin membentuk hubungan pekerjaan dengan Nona Ana. Selain itu, urus juga kediamannya." Barof hanya bisa mengangguk meskipun hatinya penuh keraguan. Adegan berpindah ke kantor urusan pemerintahan. Di sana Barof masih mencoba berbicara pada pangeran. "Yang mulia, seharusnya penyihir itu sudah dieksekusi. Anda malah menyelamatkannya. Resikonya sangat besar, terlebih Anda sudah membuat banyak masalah sebelumnya." Namun, pangeran menjawab dengan tegas, "Jangan meragukan keputusanku. Menurutku, penyihir bukanlah iblis atau monster." Barof tampak tak puas, tetapi pangeran melanjutkan dengan nada tajam. "Barof Mons, apa kau pikir kota perbatasan adalah tempat yang bagus? Ini adalah kota yang sangat buruk. Tidak seperti kakak-kakakku. Apa kau pikir aku punya peluang untuk menang melawan mereka?" Barof terdiam dan melongo mendengar ucapan itu. Pangeran menggebrak meja dengan frustrasi. "Kemungkinannya hampir nol," ujarnya tegas. "Karena itu, aku hanya bisa memikirkan cara lain." Adegan berpindah ke Ana, yang sedang dimandikan dan diberi pakaian oleh para pelayan. Setelah selesai, ia dipersiapkan untuk bertemu dengan pangeran. Pangeran dan kepala ksatria, Carter, sedang berada di sebuah gubuk yang dibangun khusus untuk Ana berlatih sihir. Mereka menunggu kedatangan Ana. Tak lama kemudian, Ana muncul dengan mengenakan pakaian baru yang telah dipilihkan oleh pangeran. Dalam hati, pangeran merasa senang melihat Ana mengenakan pakaian pilihannya. Dengan senyum tipis, pangeran bertanya, "Bagaimana, Ana? Apakah bajunya cocok?" Namun, Ana menjawab dengan wajah bingung. "Yang mulia, kenapa Anda menerima seseorang sepertiku? Aku adalah penyihir yang sudah rusak, ada darah jahat yang mengalir dalam tubuhku. Apa itu tidak membuatmu takut?" Kenangan tentang perlakuan buruk orang-orang terhadapnya melintas dalam pikirannya. Pangeran menatapnya dengan tegas dan berkata, "Aku tidak takut. Aku percaya pandangan bahwa penyihir adalah iblis, hanyalah prasangka buruk dari manusia. Mereka takut karena mereka tidak mengerti kekuatan ini dan juga tidak mengerti dirimu. Aku tidak percaya ini adalah kekuatan iblis. Yang aku tahu, ini adalah kekuatan milikmu." Sambil mengulurkan tangan untuk berjabat, ia melanjutkan, "Aku akan membantumu mengendalikan kekuatan ini dan menggunakannya." Setelah itu, mereka mulai berlatih. Ana menggunakan sihir apinya dengan penuh semangat, namun terlihat mulai kelelahan setelah mengerahkan banyak energi. Pangeran yang memperhatikan dalam diam berpikir, "Sepertinya mengendalikan api tidak semudah yang aku bayangkan." Di tengah latihan, Ana tanpa sengaja membakar hampir seluruh pakaiannya. Untungnya, sebelumnya ia menolak mengenakan pakaian yang dipilihkan pangeran, yang sebenarnya lebih rapuh terhadap api. Pangeran menghela napas lega dan berkata dalam hati, "Syukurlah aku sudah menyiapkan pakaian cadangan untuk latihan. Jika ia memakai pakaian pilihanku tadi, itu pasti sudah habis terbakar sekarang." Tiba-tiba, Barof datang tergesa-gesa membawa kabar buruk. "Yang mulia, tim patroli melaporkan telah menemukan jejak binatang iblis. Musim iblis akan datang lebih awal tahun ini," lapornya. Mendengar berita itu, suasana berubah tegang. Semua orang tampak panik menghadapi ancaman besar yang akan segera datang. Pangeran termenung sambil bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Barof, yang berada di sisinya, mulai menjelaskan. Setiap tahun, setelah salju pertama turun, matahari akan menjadi redup dan suram. Saat itulah, gerbang neraka di gunung terbuka. Kota perbatasan tidak memiliki pertahanan yang cukup baik, sehingga semua penduduk dipindahkan ke Longsong Stronghold untuk bertahan hidup. Pangeran kemudian bertanya, "Apakah kau pernah melihat gerbang neraka itu?" Barof menggeleng. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa melihatnya? Lagi pula, tidak ada yang bisa mendekati gunung tersebut. Mereka yang mencoba akan terkena miasma jahat, kecuali penyihir yang sudah kehilangan rahmatnya dan menjadi cakar iblis.
Pangeran melanjutkan, "Kalau begitu, bagaimana dengan binatang iblis? Apakah kau pernah melihat mereka?" Barov menjawab, "Sama seperti Yang Mulia, saya juga baru pertama kali datang ke kota perbatasan. Bahkan di istana kerajaan, hanya segelintir orang yang pernah melihat binatang iblis." Mendengar penjelasan itu, Pangeran berpikir, harus bermigrasi setiap tahun sekali. Bagaimana kota ini bisa berkembang? Awalnya aku berpikir, ada sedikit harapan untuk tempat ini. Tetapi setelah mendengar ini, kota perbatasan hanyalah lubang harapan yang besar. Pangeran kembali bertanya, "Barov Mons, jika Longsong Stronghold bisa bertahan melawan binatang iblis, berarti mereka bisa dilihat, bukan? Lalu, kenapa kita tidak bisa melawan mereka di kota perbatasan?" Barov menjawab, "Longsong Stronghold memiliki dinding besar, dan pasukan elit Duke Ryan ditempatkan di sana. Bagaimana kota perbatasan bisa dibandingkan dengan mereka?" Pangeran menyimpulkan dalam hati, alasan kota ini dibangun di antara lereng utara gunung dan sungai Chisui hanyalah sebagai umpan. Ia kemudian memberi perintah, "Kumpulkan orang-orang yang sudah tinggal di sini lebih dari 5 tahun, terutama penjaga dan pemburu. Itu pilihan terbaik untuk melawan binatang iblis." Adegan berpindah ke taman kastil. Pangeran dan Anna terlihat sedang bersantai. Pangeran bertanya, "Anna, ceritakan padaku tentang musim iblis." Anna menatapnya dan menjawab, "Tidak seperti para bangsawan, bagi kami, musim iblis adalah mimpi buruk. Setiap tahun, saat musim iblis datang, kami harus memindahkan hasil tambang tahunan ke Longsong Stronghold untuk ditukar dengan makanan untuk tahun berikutnya. Selama musim iblis, kami tinggal di gudang sementara di Longsong Stronghold, sampai salju mencair. Kadang, musim iblis berlangsung hingga 4 bulan. Namun, makanan yang kami tukar hanya cukup untuk 3 bulan. Pada bulan keempat, jika hasil tambang belum tiba, kami tidak bisa keluar dari Longsong Stronghold karena musim iblis belum berakhir." Dalam kondisi seperti itu, terjadi banyak perundungan terhadap warga yang mengungsi dan beberapa bahkan mati karena tidak bisa bertahan. Pangeran mendengar cerita itu dengan serius, lalu berkata, "Aku yakin itu sangat sulit untuk ayahmu dan dirimu saat itu. Tapi aku berjanji, musim iblis seperti itu tidak akan terjadi lagi. Aku akan menjaminnya." Adegan berpindah ke kantor pangeran. Barov Mons dan beberapa orang yang diminta oleh pangeran telah berkumpul. Di antaranya ada Grey Dog dan Brian, penjaga mercusuar di tambang lereng selatan. Mereka juga adalah kapten pasukan patroli kota perbatasan, bertugas menyalakan lampu mercusuar setiap tahun. Grey Dog melaporkan, "Yang Mulia, salju sudah turun di mercusuar, dan kami melihat pergerakan binatang iblis yang menyeberangi hutan tersembunyi. Lampu mercusuar sudah kami nyalakan untuk memperingatkan penduduk agar bersiap." Pangeran bertanya pada Brian, "Apakah binatang iblis itu bisa dibunuh?" Brian menjawab, "Awalnya mereka hanyalah binatang biasa dari hutan. Meski terpengaruh miasma jahat, mereka masih bisa dibunuh." Setiap tahun, setelah musim iblis berakhir, pasukan kavaleri dari Longsong Stronghold membersihkan sisa-sisa binatang iblis di jalan antara Longsong Stronghold dan kota perbatasan. Seorang pemburu berpengalaman yang hadir di ruangan itu menambahkan, "Mereka bukan lawan yang sulit. Aku sendiri pernah membunuh 2 di antaranya." Senyumnya penuh percaya diri, membuat semua orang menatap ke arahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sang pemburu berlutut untuk memberi hormat kepada pangeran. Pangeran yang mengamati sosok di hadapannya bergumam dalam hati, "Aura ini memang sesuai dengan pria yang mengaku telah membunuh binatang iblis." Barov, yang berdiri di dekat pangeran, memperkenalkan pria tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemburu itu bernama Iron Axe, keturunan dari klan Mojin. Pangeran pun bertanya kepada Iron Axe tentang binatang iblis seperti apa yang pernah ia bunuh. Iron Axe menjawab, "Saya telah membunuh spesies babi dan serigala. Sebenarnya, mereka hanyalah hewan biasa dari hutan. Tetapi ketika terpapar miasma jahat, mereka menjadi gila dan buas." Iron Axe melanjutkan penjelasannya. "Spesies serigala akan menjadi lebih licik dengan kecepatan yang meningkat. Untuk mengalahkannya, kita harus menyiapkan jebakan. Sedangkan spesies babi, bulu mereka mengeras hingga pengguna crossbow pun tak mampu melukainya dari jarak 45 meter. Mendengar itu, pangeran berkata, "Yang kuat menjadi lebih kuat,
dan yang cepat menjadi lebih cepat. Namun, Iron X memperingatkan, binatang-binatang itu bukanlah ancaman yang paling menakutkan. Yang paling berbahaya adalah spesies campuran, perwujudan iblis yang hanya neraka bisa menciptakannya. Saya pernah melawan satu makhluk seperti itu. Ia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki sayap untuk terbang jarak pendek. Saya selamat hanya karena melompat ke sungai Chisui sebelum akhirnya pingsan. Pangeran bergumam dalam hati, dunia ini semakin seperti dunia fantasi. Binatang iblis biasa bisa dihalau dengan dinding, tetapi bagaimana menghadapi spesies campuran? Jika mereka muncul lebih banyak saat bulan iblis, Longsong Stronghold akan berada dalam bahaya. Namun, dengan tegas pangeran berkata bahwa ia akan tetap tinggal di kota perbatasan. Para bawahannya terkejut dan tidak setuju, termasuk Carter, yang memperingatkan, kita tidak bisa menangani binatang iblis tanpa bantuan dan dinding yang kokoh. Jika kita tetap di sini, kekalahan kita pasti. Pangeran menjawab dengan santai, kalau begitu, aku akan membangun dinding antara lereng Gunung Selatan dan Sungai Chisui. Carter menyela dengan nada skeptis. Hanya 4 bulan sebelum musim iblis tiba. Bahkan jika punya waktu 4 tahun, itu pun belum tentu cukup. Pangeran menjawab dengan tenang, jangan cepat mengambil kesimpulan. Aku tidak berniat menyerahkan nyawaku. Jika dinding itu tidak selesai sebelum musim iblis, aku akan mengungsi ke Longsong Stronghold. Akhirnya, Carter berlutut dan bersumpah untuk melindungi pangeran keempat. Adegan berpindah ke pelabuhan air biru di Grey Castle, di mana putri ketiga, Garcia Wimbledon, sedang berbincang dengan Ryan di atas armadanya. Kapan armada layar hitam kembali? Tanya Garcia. Ryan, yang berlutut, menjawab, jika tidak ada halangan, mereka akan tiba di pelabuhan dalam 3 hari. Putri Garcia berkata, ini pelayaran terakhir tahun ini. Aku berharap mereka membawakanku kejutan yang cukup menarik. Setelah itu, ia memerintahkan semua orang kembali ke kastil. Di kastil, Ryan bertanya, bagaimana Anda bisa memprediksi bahwa raja akan mengadakan kompetisi untuk kelima anaknya demi memperebutkan tahta? Garcia tersenyum sinis. Aku tidak memprediksinya. Ini hanyalah ide buruk dari raja untuk memuluskan jalan bagi anak keduanya yang kesayangan. Kota-kota yang dikelola dengan baik akan menjadi penentu dalam perebutan tahta Grey Castle. Kau akan mengerti setelah melihat rencana armada layar hitam. Ryan, dalam hati, menyadari alasan sebenarnya. Jadi, armada ini bukan untuk mengumpulkan kekayaan atau melakukan penjarahan, tetapi untuk menyusun kekuatan. Ia melihat putri ketiga sebagai wanita yang memiliki wawasan dan kekuatan untuk meraih tahta. Garcia kemudian berkata, kesampingkan masalah itu. Aku dengar trik kecil itu gagal. Ryan menjawab, kabar dari kota perbatasan melaporkan bahwa pil itu gagal. Dari tempat lain, tidak ada kabar. Garcia menyimpulkan, kalau tidak ada kabar, berarti mereka telah dibunuh oleh kakakku. Namun, aku tidak menyangka adik keempat bisa selamat. Itu membuatku kecewa. Ryan menambahkan, surat dari Kingfisher melaporkan bahwa ia melihat sendiri pangeran keempat meminum pil itu. Garcia menjawab dingin, gagal tetaplah gagal. Aku tidak menerima alasan apapun. Musim iblis segera tiba, dan adikku pasti akan mengungsi ke Longsong Stronghold. Saat itu, kekacauan akan cukup besar untuk kita manfaatkan. Segera kirim surat kepada Kingfisher untuk bertindak saat itu terjadi. Ia melanjutkan, pil itu dikembangkan oleh Master Alkimia NBZ. Ia mengatakan pil itu tidak berbau, tidak berwarna, dan akan larut ketika terkena air, menyebabkan kematian setelah diminum. Itu adalah pencapaian terbarunya. Ryan mengangguk, membenarkan hal tersebut. Namun, Garcia hanya berkata dengan tegas, gantung dia. Terlihat Anna sedang membaca buku di tengah padang rumput, dikelilingi oleh domba-domba yang tenang. Tiba-tiba, seorang pria tua, gurunya, datang menghampiri. Ia adalah Van Bate, seorang guru yang dikenal bijaksana. Mereka berbincang santai tentang buku yang sedang dibaca Anna, dengan Van Bate memberikan beberapa pandangannya. Namun, suasana itu hanya sebuah mimpi. Van Bate terbangun dengan napas berat, kesadaran kembali padanya. Ia menunduk dengan ekspresi penuh penyesalan, mengingat eksekusi Anna yang pernah ia saksikan.
Dalam hati, ia bergumam penuh kemarahan. Jika gadis polos seperti Anna dinyatakan sebagai iblis, maka siapa yang sebenarnya pantas disebut iblis? Para pejabat korup di kerajaan Grey Castle. Mereka adalah iblis sebenarnya. Mereka yang seharusnya digantung. Pajak yang membebani rakyat, distribusi sumber daya yang tidak merata, keselamatan publik yang kacau, dan kebrutalan mereka yang menuduh gadis seperti Anna tanpa dasar, hanya untuk mengirimnya ke tiang gantung. Tuhan, siapa sebenarnya iblis itu? Apa engkau bisa melihatnya dengan jelas? Lamunannya terputus saat seorang gadis kecil bernama Nana datang menemuinya. Dengan raut wajah cemas, Nana bertanya, "Guru, aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Apa aku juga akan dieksekusi seperti Anna?" Mendengar itu, Van Bate berusaha menenangkan gadis kecil itu. "Nana, kau akan baik-baik saja. Aku berjanji akan melindungimu." Kata-katanya penuh keyakinan, meski dalam hati ia masih merasa gentar mengingat kejadian kelam di masa lalu. Setelah Nana pergi, Van Bate berjalan perlahan sambil merenung. Ia merasa bersalah karena dulu tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Anna. Kini, ia bertekad untuk tidak membiarkan hal yang sama terjadi lagi. "Aku harus melakukan sesuatu," gumamnya pada dirinya sendiri. Dalam pikirannya, muncul bayangan Pangeran keempat, seorang bangsawan muda yang dirumorkan berbeda dari orang-orang istana lainnya. Pangeran itu dikabarkan tidak menyukai gereja suci dan memiliki pemikiran yang tak biasa. Van Bate melihat secercah harapan. "Harapanku kini ada di tangan pangeran itu," pikirnya. "Demi Anna yang sudah pergi dan demi Nana yang masih hidup." Pangeran dan Carter terlihat sedang berjalan di reruntuhan dinding tua. Carter bertanya, "Yang mulia, Anda berniat membangun dinding setinggi dan seluas apa?" Pangeran menjawab, "Setidaknya panjangnya 5 meter dan lebarnya 2 meter. Cukup besar untuk 4 orang berjalan berdampingan." Carter yang mendengar itu segera menuturkan, "Jika seperti itu, kita harus menggali parit yang setinggi manusia untuk menetapkan fondasi bagian atas dinding. Selain itu, bagian bawah dinding harus dibuat 2 kali lebih lebar. Bahkan jika menggali parit dan membangun dinding secara bersamaan, serta melibatkan 350 pekerja, kita tetap tidak bisa menjamin semuanya selesai sebelum musim iblis tiba." Pangeran bertanya, "Lalu apa masalah utamanya?" Carter menjelaskan, untuk menjamin kekokohan dinding, setiap batu harus dipilih dan diproses dengan benar. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menyusunnya dengan kuat. Pangeran mengangguk memahami. "Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Kita akan menggali parit dan membangun dinding secara bersamaan. Namun, untuk masalah pembangunan dinding, kau tidak perlu khawatir. Aku akan memperkenalkan sesuatu yang baru bernama semen. Ini akan mengejutkanmu." Carter tampak bingung. "Semen? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya." Tidak lama kemudian, mereka tiba di bangunan tempat pembuatan semen. Carter bertanya, "Apakah tempat ini benar-benar bisa membuat semen seperti yang Anda katakan?" Pangeran berbicara pada dirinya sendiri, "Pembuatan semen sebenarnya sederhana, dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Namun, poin pentingnya adalah suhu yang tepat. Masalahnya, aku tidak ingat suhu pasti yang dibutuhkan. Di era ini, alat-alatnya tidak bisa diandalkan. Karena itu kita hanya bisa bergantung pada penyihir." Pangeran lalu memerintahkan Carter untuk menunggu di luar dan segera masuk ke dalam ruangan di mana Anna sedang menyelesaikan tugasnya. Ia bertanya, "Bagaimana tugasmu?" Anna menjawab dengan tenang, "Saya harap hasilnya tidak mengecewakan Yang Mulia." Di hadapan mereka, semen yang telah selesai dibuat terlihat. Pangeran tersenyum dan berkata, "Apakah ini akan berhasil atau tidak? Kita akan tahu setelah mencobanya." Anna kemudian bertanya, "Untuk apa semen ini digunakan?" Pangeran menjelaskan, semen ini bisa digunakan untuk membangun rumah, jalan, jembatan, dan banyak hal lainnya. Dengan ini, orang-orang tidak perlu khawatir rumah mereka hancur oleh angin dingin, hujan deras, atau salju. Bahan bangunan luar biasa ini hanya bisa dibuat olehmu." Sambil tersenyum, Pangeran mengelus kepala Anna, membuat gadis itu sedikit tersipu. Mereka pun mulai menguji semen itu dengan merekatkan beberapa bata. Carter yang melihat hasilnya berkata dengan ragu,
Apakah ini hasil akhirnya? Pangeran menjawab, lihat sendiri, semen ini sangat kuat dan berbeda dari tanah liat yang mengeras. Carter mencoba melepaskan bata-bata itu dengan kekuatannya, tetapi tidak berhasil. Ia terkejut. Benda ini tidak bisa dilepas. Jadi, ini kekuatan semen? Dengan semangat, Carter melanjutkan. Sebelumnya, benda ini cair seperti lilin yang meleleh, tetapi dalam waktu singkat berubah menjadi sekuat batu. Dengan ini, kita bisa membangun dinding dengan cepat, selama batunya cukup. Bahkan kita bisa membangun dinding lain. Pangeran tersenyum mendengar antusiasme Carter, tetapi berkata dengan nada serius, dinding setinggi apapun tidak akan berguna jika kita tidak bisa menghadapi musuh yang ada di dalam dinding. Aku lebih memilih membuat rumah kayu rakyatku menjadi rumah semen yang tahan lama. Aku ingin memastikan mereka tidak kehilangan rumah lagi setelah bencana. Dalam hati, Pangeran berkata dengan penuh percaya diri, di masa depan, aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa para penyihir adalah kekuatan produksi nomor 1.